Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Melaporkan kepada Master Sekte, Yuan Cangkong mengepalkan tangannya dan berkata, "Kaisar dinasti kami memintaku untuk memberitahumu bahwa ada berita tentang klan Dewa Kuno Abadi." Setelah kata-kata ini diucapkan, semua pejabat senior di aula akhirnya menghela napas lega. "Apakah itu benar?" Fuchasu bertanya dengan penuh semangat. "Cepat katakan padaku, di mana sisa-sisanya?" Yuan Cangkong mengerutkan kening dan berkata, "Melaporkan kepada Master Sekte, aku tidak tahu lokasi pasti dari sisa-sisa itu." Apa maksud Kaisar Dongsu ketika dia mengatakan ada berita tentang sisa-sisa itu? Fuchasu mengerutkan kening. Melaporkan kepada Master Sekte, Yuan Cangkong menghela napas dan berkata, "Baru 3 bulan yang lalu, Kaisar merasakan bahwa sisa-sisa sekte sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Mohon baca apa yang dikatakan Kaisar kami." Sembari berbicara, Yuan Cangkong melambaikan tangan kanannya, melepaskan semburan kekuatan leluhur, dan memadatkan gambar memori. Dalam gambar memori tersebut, Kaisar Dongsu mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, aku punya kabar buruk untukmu. Sisa terkutuk itu telah mengalami kesengsaraan lain, dan dia melakukannya di wilayah Ilai Benua Timur 3 bulan lalu. Yang lebih penting, gambaran dirinya yang melampaui kesengsaraan kali ini menjadi semakin kabur, yang menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya meroket dengan liar. Saudaraku, awalnya aku berpikir bahwa dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menghabisi musuh di atas levelnya, pemandangan saat dia melewati kesengsaraan hanya akan semakin kabur saat dia dipromosikan ke alam Raja Dao. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi begitu kabur saat dia hanya melewati kesengsaraan Dewa Dao. Aku perkirakan masa kesusahannya akan berlangsung setidaknya 1 tahun. Kita harus menemukannya sesegera mungkin. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir ketika dia naik ke alam Dewa Dao dan masa kesusahannya selesai, kita tidak akan bisa merasakan pemandangan saat dia melewati masa kesusahannya lagi. Saudaraku, ketika kamu melihat gambar kenangan itu, aku sudah secara pribadi mencari sisa-sisa bajingan terkutuk ini. Kamu juga harus mencarinya sendiri. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Dia tumbuh terlalu cepat, dan kemampuannya untuk melompati level jauh lebih mengerikan daripada kemampuan Kaisar Dao Abadi untuk melompati level 80 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, kami berlima pendekar agung semuanya berada pada kesempurnaan agung Kaisar Dao yang sama dengan Kaisar Dao Abadi. Tetapi pada akhirnya, kami berlima terluka parah sebelum kami menghabisi Kaisar Dao Abadi. Meskipun kami berlima sudah berada di alam leluhur Dao, sisa ini akan mencapai alam Dewa Dao setelah dia berhasil melampaui kesengsaraan. Di atas alam Dewa Dao terdapat alam Raja Dao, alam Kaisar Dao, alam Suci Dao, dan alam leluhur Dao. Ditambah lagi kemampuannya yang mengerikan untuk melampaui level. Jika kita tidak menghabisinya secepat mungkin, begitu dia biarkan tumbuh lagi, akan butuh waktu puluhan juta tahun paling cepat, atau bahkan ratusan juta tahun paling lama. Siapa lagi di seluruh alam leluhur tertinggi yang bisa menghabisinya? Setelah mengucapkan itu, gambar ingatan itu menghilang. Perkataan Kaisar Dongsu terus berputar dalam pikiran mereka, dan sebelum mereka menyadarinya, Fuchasu dan pejabat senior lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seperti yang dikatakan Kaisar Dongsu, dia akan baik-baik saja dalam jangka pendek, tetapi seiring berjalannya waktu, begitu Tan Yun tumbuh dewasa, itu akan menjadi akhir bagi dirinya dan orang lain.
Semuanya, dengarkan baik-baik. Fuchasu berkata dengan tegas, semua murid sekte kita yang berada di tingkat Tao serta mereka yang berada di atas itu dan anggota senior harus meninggalkan sekte dan mencari sisa-sisa itu. Sekalipun harus mengorbankan nyawa semua muridku, kita harus menemukannya. Setelah itu, Fuchasu memerintahkan seorang penatua untuk memberitahukan semua kekuatan besar dan kecil di seluruh alam ilahi Dongso untuk mencari dewa kuno abadi. Menurutnya, dimanapun ada berita tentang seseorang yang mencoba menghabisi Tanyun tetapi malah terbunuh, Tanyun pasti muncul di sana. Dari sini terlihat bahwa Fuchasu bertekad untuk menangkap Tanyun dengan segala cara. Keesokan paginya, 30 miliar orang meninggalkan sekte ilahi Dongso sendirian. Waktu berlalu cepat. Setahun kemudian, berita bahwa Fuchasu memerintahkan semua pasukan utama untuk memburu dan menghabisi dewa kuno abadi dengan sekuat tenaga telah menyebar dengan cepat ke seluruh alam ilahi Dongso melalui berbagai cara. Dinyatakan pula bahwa siapapun dari alam ilahi Dongso yang berani mengetahui kebenaran dan tidak melaporkannya akan dihabisi bersama seluruh klannya. Akibatnya, seluruh daerah ilahi Dongso berada dalam keadaan panik. Tepi timur laut alam ilahi Dongso juga merupakan ujung timur laut alam leluhur tertinggi. Di ujung penghalang, energi leluhur langit dan bumi sangat tipis, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi semuanya layu dan menguning. Langit pun tertutup oleh awan-awan hitam yang luas, dan ketika angin kencang bertiup, samar-samar terlihat gunung-gunung di bawahnya yang semula berjari-jari ratusan ribu mil tampak mengalami kehancuran yang dahsyat dan rata dengan tanah. Di antara bebatuan, raksasa setinggi 120.000 kaki tergeletak tak bergerak di tanah. Pada saat ini, raksasa itu tampak sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh luka, daging serta darahnya terlihat jelas dengan potongan-potongan tulang putih terekspos di sekujur tubuhnya. Di langit yang jauh, sekelompok wanita terbang menuju raksasa itu sambil berlinang air mata. Siapa lagi kalau bukan Shen Shubing dan kelompok wanitanya? Raksasa berdarah itu tidak lain adalah Tanyun. Alasan mengapa Tanyun datang ke sini untuk menjalani kesengsaraan adalah karena dia menyadari bahwa energi leluhur langit dan bumi sangat tipis di sini. Menurut Tanyun, tempat ini relatif aman dan umumnya tidak akan ditemukan. Semuanya, kembalilah dan masuklah ke Menara Panjun. Jangan keluar kapanpun. Sebuah suara lemah dan tak terbantahkan terdengar di benak para gadis. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Mendengar hal ini, para wanita itu menukik turun dari udara dan mendarat di Menara Panjun. Pada saat ini, awan gelap di langit seperti air pasang gelap dengan cepat memudar, memperlihatkan langit malam. Di bawah sinar bulan yang terang, Tanyun yang terluka parah masih terbaring di genangan darah. Saat ia berhasil melewati kesengsaraan, 10 janin manusia Hong Meng Tao di kolam roh bergabung dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, jiwa Tao Hong Meng dalam pikirannya juga berubah. Hanya dalam 3 tarikan napas, ketika jiwa Tao Hong Meng di benaknya membangkitkan jiwa Dewa Dao Hong Meng, dan 10 janin Tao Hong Meng di kolam roh bergabung membentuk janin Dewa Dao Hong Meng. Aura yang amat kuat terpancar dari tubuh Tanyun. Saat aura mengerikan itu menyebar, batu-batu besar dalam radius puluhan ribu mil abadi di sekitar Tanyun meledak dan berubah menjadi bubuk seputih salju, dan kehampaan runtuh berkeping-keping. Lihat, ada pergerakan di sana. Tiba-tiba, suara samar datang dari langit malam dan mencapai telinga Tanyun. Ayo turun dan lihat. Ribuan sosok turun dari langit, melayang di atas gunung-gunung yang hancur, dan berubah menjadi ribuan pengikut alam Dewa Dao dari sekte ilahi Dongso. Salah satu murid melihat ke bawah dan berkata dengan suara gemetar, "Lihat, itu adalah raksasa setinggi 120.000 kaki. Mungkinkah itu sisa-sisa klan dewa kuno abadi?" Begitu murid itu selesai berbicara, suara tawa yang keras dan penuh amarah terdengar di pegunungan.
benar sekali. Aku adalah sisa-sisa klan dewa kuno abadi yang kau sebutkan. Apa yang dapat kau lakukan padaku?" Begitu dia selesai berbicara, sebuah kejadian yang membuat ribuan murid ketakutan terjadi. Saat itulah kehampaan tiba-tiba runtuh. Raksasa yang tergeletak di tanah dengan daging dan darah tiba-tiba duduk, mengangkat tangan raksasanya yang hanya tersisa tulang menampar mereka. Kemanapun tangan raksasa itu lewat, kekosongan itu terus runtuh. Teriakan itu tiba-tiba berhenti. Tidak kurang dari 800 murid terkena tangan raksasa itu dan berubah menjadi kabut darah. Jiwa mereka hancur dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Cepat sebarkan berita bahwa sisa-sisa klan dewa kuno abadi telah ditemukan. Seorang murid berteriak sekeras-kerasnya dan menawarkan lempengan giok transmisi suara. Dia berteriak pada lempengan giok itu dengan ngeri. "Tetua Agung, sisa-sisa klan dewa kuno abadi telah ditemukan di ujung timur laut wilayah Ilai Dongso." Hampir pada saat yang sama, 200 pengikut alam dewa Dao lainnya juga mempersembahkan token giok transmisi suara mereka, meminta bantuan sambil menyebarkan berita tentang penemuan klan dewa kuno abadi. Saat kekosongan beriak seperti air, Tanyun yang tingginya 120.000 kaki tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran normalnya. Dia melihat lebih dari 200 orang yang melarikan diri dan berteriak, "Dasar bajingan terkutuk, serahkan hidup kalian padaku." Tanyun yang penuh luka memanggil pedang pembunuh Dewa Hongmeng dan melakukan langkah Dewa Hongmeng, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dengan cahaya pedang yang mekar, ia melahap 10 murid. Ke-10 murid itu berteriak kesakitan saat mereka dilahap oleh cahaya pedang dan berubah menjadi abu. Tanyun melayang di udara. Cahaya dingin menyambar dan ujung pedangnya dengan kejam menusuk tengkorak seorang murid yang mencoba melarikan diri. Begitu Tanyun menghunus pedangnya, dia meninggalkan mayat yang jatuh dan kemudian terbang menuju orang lain di udara. Pedang itu terangkat dan jatuh. Darah mewarnai cahaya bulan menjadi merah dan murid itu tewas seketika. Hanya dalam beberapa saat, hanya 2 orang murid yang melarikan diri yang tersisa. Keduanya terengah-engah dan tiba-tiba berhenti terbang di udara. Rongga mata mereka melotot dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Akan tetapi, Tanyunlah yang rambutnya acak-acakan dan mukanya tidak dikenali lagi, memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng, bagikan dewa pembunuh yang tengah menghalangi jalan kedua lelaki itu. Keduanya gemetar dan mulai tergagap. Tanyun bersikap dingin dan kejam, suaranya dingin dan menusuk. "Katakan padaku, bagaimana Fuchasu dan Kaisar Dongso berencana memburuku?" "Kami tidak bisa memberitahumu," murid itu berkata dengan ngeri. "Setiap orang yang mengejarmu telah bersumpah untuk tidak membocorkan informasi tentang cara memburumu. Jika ada yang memiliki pikiran seperti itu, mereka akan dihabisi di tempat. Jangan bicara omong kosong padaku." Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan mereka berdua dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana rencana Fuchasu untuk mengepung dan menghabisiku?" Begitu kedua murid itu membuka mulut, seluruh kepala mereka meledak, darah berceceran dan 2 mayat tanpa kepala jatuh ke langit malam. "Sepertinya aku tidak tahu rencana pasti untuk mengepung dan menghabisiku." Mata Tanyun menunjukkan niat membunuh dan nadanya sangat arogan. "Aku ingin melihat apakah kalian bisa menangkapku." Saat Tanyun melambaikan tangannya, token giok transmisi suara yang jatuh itu membumbung ke udara. Saat token itu dipegang oleh Tanyun, sebuah suara tua terdengar dari liontin giok itu. "Beritahu tetua agung ini lokasi pasti dari sisa-sisa klan dewa kuno abadi. Cepat beritahu aku." Tanyun menggertakkan giginya dan berkata, "Dengarkan aku, kau tidak akan bisa menangkapku. Juga beritahu Fuchasu dan Kaisar Dongso bahwa putra-putra mereka pasti sangat kesepian di neraka. Aku akan menjadi orang yang baik dan cepat atau lambat aku akan mengirim mereka untuk bersatu kembali dengan putra-putra mereka." Setelah mengatakan ini, Tanyun menghancurkan token giok untuk mengirim suara. Karena takut orang kuat akan datang, ia menggunakan kekuatan gaibnya yaitu sumber cahaya untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah berganti jubah hijau, Tanyun terbang turun ke pegunungan dengan kecepatan tinggi. Setelah menyingkirkan menara Panjun, dia masih menyamar sebagai Chong Wuyi dan terbang di langit malam dengan kecepatan tinggi.
Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Tanyun mendengar suara khawatir Ji Yuyan dalam benaknya. Kita pergi dulu dari sini dan cari tempat untuk melanjutkan retret kita. Setelah Tanyun mengirim pesan, dia menggunakan mantra tembus pandang dan berlari menyelamatkan diri siang dan malam. Sebulan kemudian, Tetua Agung dari Sekte Ilahi Dongso mengemudikan kapal ilahi yang membawa ratusan ribu pengikut tiba di ujung timur laut wilayah Ilahi Dongso dan menemukan lokasi kejadian. Melihat ke bawah pada mayat-mayat muridnya yang telah dimutilasi, kemarahan di hati Tetua Agung Gerbang Emas dapat dibayangkan. Sisa-sisa terkutuk dari klan Dewa Kuno Abadi, sebaiknya kau jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kau akan terus mati. Di utara dinasti leluhur Dongso, ada kota besar yang dikenal sebagai kota nomor 1 di utara, yaitu kota Dewa Taido. Kota suci Taido meliputi wilayah yang luas dan berpenduduk puluhan miliar. Saat kekosongan beriak seperti air, Tanyun yang telah mengecat rambutnya menjadi hitam dan menyamar sebagai Wuyi terbang keluar gerbang kota dan menemukan bahwa setiap orang yang masuk dan meninggalkan kota akan diperiksa dengan ketat. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan tiba di luar gerbang kota. Berhenti! Jenderal yang menjaga kota itu berteriak pada Tanyun, "Katakan padaku namamu, kamu dari mana?" Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku Wuyi dari kota suci Tianlun dan aku datang ke kota suci Taido untuk mencari pamanku. Tidak peduli siapa yang kau cari, kau tidak diizinkan masuk." Penjaga itu berkata dingin. Kaisar Agung telah memerintahkan bahwa sebelum klan Dewa Kuno Abadi ditemukan, orang-orang dari dinasti leluhur kita tidak diizinkan memasuki kota lain tanpa alasan khusus. Jenderal, aku benar-benar mencari pamanku. Tolong izinkan aku masuk, kata Tanyun sambil mengeluarkan cincin leluhur dan diam-diam meletakkannya di tangan penjaga. Penjaga itu ingin menolak, tetapi ketika dia mengambilnya dan melihat bahwa cincin leluhur itu penuh dengan batu leluhur, dia berdehem dan berkata, "Ya, biarkan dia masuk. Jenderal, ini melanggar aturan." Pada saat ini, seorang wakil jenderal baru saja membuka mulutnya dan disela. "Apa maksudmu dengan melanggar aturan? Yang aku bicarakan adalah aturan itu sendiri. Lagi pula, aku sang jenderal sudah lama mengenal Wuyi, tapi aku tidak melihatnya pada pandangan pertama. Biarkan dia pergi." Ketika wakil jenderal melihat jenderalnya itu marah, dia segera membiarkannya pergi. Tanyun berpura-pura menjadi cucunya, membungkuk dan mengangguk saat memasuki kota suci Taido. Cahaya dingin melintasi matanya, lalu dia kembali normal. Seketika, Tanyun tampaknya telah menemukan sesuatu dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Namun, ada 60 layar berukuran 1 juta kaki yang digantung di langit di atas gerbang kota. Setiap layar ditutupi sidik jari berdarah. Ini sumpah darah. Ada sebuah meja giok di dalam gerbang kota, dan di kursi giok itu duduk seorang pria tua berusia 80-an dengan tatapan sinis. Nama lelaki tua itu adalah Bu Yao Lian, dan dia adalah seorang diaken di rumah tuan kota. Bu Yao Lian menatap Tanyun dan berkata, "Apa yang masih kau lakukan di sana? Kemarilah." Tanyun menatap Bu Yao Lian yang berada di tingkat ketiga alam Dewa Dao dan menahan keinginan untuk memukulnya sampai mati. Dia datang ke meja giok dan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang kamu inginkan, senior?" "Namaku Bu Yao Lian dan aku adalah pengurus rumah tuan kota. Ketika kamu memasuki kota tadi, aku melihat kamu diam-diam memberikan cincin leluhur kepada penjaga. Jika kamu memberiku 10 juta batu leluhur bermutu tinggi, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, kau akan mati." Tanyun berpura-pura panik dan buru-buru menawarkan cincin leluhur, memasukkannya ke tangan Bu Yao Lian dan berkata dalam transmisi suara, "Senior, tolong izinkan aku pergi ke kota. Aku memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dengan pamanku. Ini adalah hadiah bakti kepadamu." Bu Yao Lian melepaskan indera spiritualnya, menghitung jumlah batu leluhur di cincin leluhur, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu situasi saat ini. Bajingan, kau sama sekali tidak tahu malunya dengan namamu." Tanyun mengumpat dalam hatinya, tetapi berkata dengan hormat, "Bisakah aku pergi sekarang?"
Belum. Bu Yolian menunjuk ke layar setinggi 1 juta kaki di atas gerbang kota dan berkata, "Kamu harus bersumpah darah sebelum masuk. Jika menolak, kamu akan dihabisi sebagai kaki tangan klan dewa kuno abadi." Ya, aku patuh pada perintahmu. Tanyin mengangguk dan membungkuk, tetapi niat membunuh muncul di hatinya. Bolehkah aku bertanya, apakah semua orang di seluruh kota Taido telah bersumpah darah? Tentu saja, Bu Yolian berkata sambil tersenyum. Lagi pula, mereka semua mengambil inisiatif untuk bersumpah darah untuk menghabisi klan dewa kuno abadi. Tidak hanya kota suci Taido kita yang bersatu dalam kebencian terhadap musuh, tetapi kota-kota lainnya juga bersatu. Sisa-sisa terkutuk dari klan dewa kuno abadi itu telah menghabisi putra mahkota Dongsoku. Mereka benar-benar pantas dieksekusi. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Waktu diaken ini sangat berharga. Cepat bersumpah. Mendengar ini, orang dapat membayangkan kemarahan Tanyun dan wanita lain di Menara Panjun. Bagus, sangat bagus. Tanyun tertawa dalam hati. Karena seluruh dinasti Dongso telah bersumpah darah, mereka akan menjadi musuhku sampai mati. Saat aku meninggalkan kota Taido, aku akan menghabisi habis-habisan dan tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mengirim pesan kepada Sen Subing. "Subing, aku ingin bersumpah dengan darahmu." Baiklah, saat suara Sen Subing terngiang di benak Tanyun, Tanyun merasakan aliran darah mengalir dari Menara Panjun dan mengalir ke pergelangan tangannya. Tanyun berpura-pura mengangkat tangan kanannya, menggigit jari-jarinya, dan mengaitkan lengan kanannya. 3 tetes darah Sen Subing di pergelangan tangannya melesat ke langit dan melayang di depan layar. Tanyun mengubah tangan kanannya menjadi pedang, mengarahkannya ke langit dan berkata dengan tegas, "Aku Wu Yi, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan klan dewa kuno abadi. Hari ini aku bersumpah darah untuk menghabisi klan dewa kuno abadi." Kemudian, Tanyun mengulurkan ibu jarinya dan menekannya ke layar. Seketika, 3 tetes darah Sen Subing tercetak di layar dan berubah menjadi tanda darah ibu jari Tanyun. "Baiklah, sekarang kau boleh pergi." Bu Yolian melambaikan tangannya ke arah Tanyun seakan hendak mengusir lalat. Tanyun buru-buru meminta maaf sambil tersenyum, dan saat dia berbalik, matanya sedikit menyimpit karena niat membunuh yang berkecambuk. Tetapi dia segera kembali normal dan berjalan menuju aliran orang yang tak ada habisnya di depannya. Saat ia berjalan melewati jalan-jalan yang dipenuhi bunga, ia melihat poster-poster di mana-mana yang menyerukan pemusnahan dewa-dewa kuno abadi, dan juga pernyataan-pernyataan yang memfitnah, mencemarkan nama baik, dan mengutuk dewa-dewa kuno abadi. Selain marah, hati Tanyun dipenuhi dengan lebih banyak rasa sakit. 80 juta tahun yang lalu, untuk melindungi orang-orang ini dan nenek moyang mereka, rakyatnya bertempur dalam pertempuran berdarah dengan para iblis di Laut Iblis. Namun mereka bukan saja tidak bersyukur, bahkan ada yang mengatakan bahwa kakek dan nenek moyang mereka terlebih dahulu mengalahkan Laut Iblis, lalu membantai para dewa di 4 benua, dan akhirnya menyatukan dunia leluhur tertinggi. Tanyun bergerak di antara kerumunan, tangannya mengepal perlahan dan mengeluarkan suara berderit. Dia tidak tahu kapan matanya dipenuhi air mata kesedihan dan ketidakadilan bagi kakeknya, leluhurnya, dan sukunya. "Dasar penjahat tak tahu malu, aku pasti akan menghabisi kalian semua dan mengubah kota Taido menjadi kota mati." Pada saat ini, para wanita merasakan kemarahan Tanyun dan mengirimkan pesan untuk menghiburnya. Setelah sekian lama, Tanyun berhenti di depan kerumunan dan memejamkan matanya. Saat ia mulai tenang, tiba-tiba terdengar umpatan di belakangnya. "Hei, orang di depan menghalang jalanku, kau minggirlah." Tanyun tiba-tiba berbalik, hanya melihat seorang pemuda dengan sikap luar biasa dan berada di alam Dewa Dao tingkat ke-6, menatapnya dengan jijik. "Apa yang kau lihat? Percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola matamu." Pemuda itu menatap Tanyun dengan jijik. "Lihat apa yang salah denganmu." Tanyun tiba-tiba melangkah maju dan mencengkram leher pemuda itu dengan tangan kanannya seperti kilat dan berkata dengan suara rendah yang mengerikan, "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk.
Jangan main-main denganku. Tanyun tiba-tiba mengangkat pemuda itu dengan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah kepala dengan kecepatan tinggi, dan kemudian melemparkan pemuda itu ke tanah. Pemuda bernama Bailey itu menyemburkan darah dari mulutnya dan melihat bintang-bintang yang terlempar ke bawah. Bajingan, tahukah kau siapa aku? Aku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Bai, salah satu dari 3 keluarga besar di kota ini. Leluhur keluarga Baiku telah mencapai prestasi militer yang hebat dengan memusnahkan dewa-dewa kuno abadi. Bahkan penguasa kota bersikap toleran terhadap keluarga Baiku. Beraninya kau bajingan memukulku? Berlututlah segera dan lumpuhkan tanganmu, atau aku akan menghabisimu hari ini. Akan lebih baik jika Bailey tidak mengatakan ini, tetapi setelah dia mengatakannya, Tanyun menjadi benar-benar kesal. Kau matilah untukku. Tanyun yang rambutnya berdiri tegak karena marah, membungkuk dan mencengkram rambut Bailey dengan tangan kanannya, lalu membantingnya ke tanah. Bailey merasa sangat takut, dan suara histeris itu tiba-tiba berhenti. Darah berceceran, tulang-tulang patah berserakan, dan kepalanya berubah menjadi genangan cairan merah. Tanyun menendang mayat Bailey yang tanpa kepala sejauh ribuan kaki, lalu melambaikan tangan kanannya dan semburan kekuatan leluhur menyelimuti mayat tanpa kepala itu. Mayat tanpa kepala itu langsung meledak, berubah menjadi badai marah tanpa sisa. Setelah kerumunan di sekitar mereka terdiam, gelombang suara terdengar. Siapa orang ini? Beraninya dia menghabisi tuan muda ketiga Bai. Tuan muda ketiga Bai adalah putra bungsu yang paling disayangi oleh tuan keluarga Bai. Orang ini dalam masalah. Dia pasti akan dicabik-cabik oleh tuan keluarga Bai. Sementara semua orang sedang berbicara, Tanyun sudah menggunakan teknik tembus pandang, membawa aliran udara tak kasat mata, dan terbang dengan kecepatan tinggi di atas jalan-jalan yang dipenuhi bunga sampai ke dalaman kota suci. Dalam benak Tanyun, menghabisi Bailey hanyalah cara untuk mendapatkan sedikit bunga. Yang diinginkannya adalah memusnahkan keluarga Bai. Hanya setelah 3 jam, berita tentang terbunuhnya tuan muda ketiga keluarga Bai telah menyebar ke sebagian besar kota Taido. Ketika berita itu sampai di Bai Mansion, kepala keluarga Bai, yaitu Bai Dingtian, sangat marah dan bertekad untuk menemukan Tanyun di kota Taido. Saat malam tiba dan langit yang redup menjadi gelap, Tanyun terbang dengan kecepatan tinggi dan mendarat di kaki sebuah gunung. Kita lakukan di sini saja. Setelah Tanyun memutuskan, gumpalan kekuatan ilahi bumi keluar dari tubuhnya. Lalu dia mengebor gunung itu. Setelah masuk ke dalaman puluhan ribu kaki di dalam gunung, Tanyun membuka gua dan mengorbankan pagoda Panjun. Setelah memasuki lantai pertama menara Panjun, dia mendapati Yunsi dan gadis-gadis lain sedang menatapnya dengan khawatir. Tanyun, apakah akan sulit bagi kita untuk meninggalkan alam ilahi Dongso? Yunsi tampak khawatir. Ya, sulit untuk pergi. Tanyun melangkah maju dan menepuk bahu Yunsi yang tajam lalu bertanya, apakah kamu merindukan rumah? Aku tidak merindukan keluarga itu saat bersamamu. Yunsi yang ingin mengetahui identitasnya berkata, aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepada guru dan kakek. Tanyun berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membawamu keluar dari wilayah ilahi Dongso dengan selamat. Ya, aku percaya padamu. Yunsi mengangguk dengan berat. Tanyun, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Xuan Yuanro. Aku belum memikirkannya. Tanyun bertanya, apakah kamu punya saran? Aku punya beberapa. Mata indah Xuan Yuanro berbinar. Rower, bicaralah, kata Tanyun, dan semua orang menatap Xuan Yuanro menunggu jawabannya. Xuan Yuanro merenung sejenak dan berkata, Tanyun, sudah 180.000 tahun sejak kau menghabisi putra Fuchasu dan putra mahkota Dongso. Sekarang tampaknya niat untuk mengepung dan menghabisimu tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah menjadi semakin kuat. Ini berarti kita tidak bisa melarikan diri dari sekte ilahi Dongso sama sekali, karena kamu memiliki menara Panjun yang diberikan oleh Master Istana Fang, dan kamu juga telah memperoleh cukup batu leluhur dari sekte ilahi Dongso untuk membukanya. Mengapa kita tidak berlatih dengan damai? Saat kamu menyentuh penghalang alam Raja Dao, kamu akan melewati kesengsaraan di sini dan memberitahu Kaisar Dongso dan yang lainnya bahwa kamu masih berada di alam Dewa Dongso.
Biarkan mereka terus mengepung. Pada saat ini, kamu harus terus mundur sampai kamu mencapai kesempurnaan agung alam Raja Dao. Setelah itu, jangan menanggung kesengsaraan lagi. Tanyun berkata. Rower, silahkan lanjutkan. Mata Xuan Yuanru berkilat dingin. Jika saatnya tiba, kita akan membuat dinasti Dongzhou tidak nyaman dan kemudian mengambil kesempatan itu untuk pergi. Tanyun berpikir sejenak dan berkata, mari kita ikuti rencana Rower. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan retreat kita. Pada saat ini, hanya Ji Yuyan yang telah mencapai kesempurnaan agung alam raja leluhur yang memiliki sedikit kesedihan di matanya yang indah. Ji Yuyan tiba-tiba mengeluarkan suara lembut, tetapi Tanyun memeluk pinggang rampingnya dan mendekapnya di depannya. Dia berkata dengan serius, aku tahu kamu juga ingin menerobos alam dan mengikuti alam subing dan yang lainnya. Tapi kamu tidak akan bisa bertahan dari kesengsaraan itu. Aku turut prihatin padamu. Karena bakat Ji Yuyan tidak sebaik Tanyun, begitu dia melewati kesengsaraan, sangat mungkin Kaisar Dongzhou, Kaisar Beizhou, Kaisar Nanzhou, dan Huyanzhang akan dapat melihat penampilannya dengan jelas, dan bahkan melihat tempat di mana dia melewati kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko ini. Ji Yuyan menggelengkan kepalanya, memeluk Tanyun, dan berkata dengan lembut, aku tidak merasa dirugikan. Intinya mulai sekarang, suamiku dan saudara perempuanku akan melindungiku. Setelah mengatakan itu, Ji Yuyan berdiri berjinjit, mencium Tanyun dan berkata, aku tidak akan memasuki Menara Panjun. Aku tidak sedang menyendiri, dan waktu di sana terlalu lama. Aku akan menunggumu. Silakan pergi menyendiri sekarang. Setelah itu, kecuali Ji Yuyan, Tanyun, dan yang lainnya memasuki Menara Panjun. Para wanita tersebar di ruang pelatihan di lantai pertama dan kedua, dan Tanyun sendirian di satu-satunya ruang pelatihan di lantai 3. Setelah memasuki ruang pelatihan, Tanyun menemukan bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng telah mencapai ketinggian 20 juta kaki. Tidak akan lama lagi sebelum semua benih api dan es api akan dilahap habis. Tanyun duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan mulai dengan panik melahap energi leluhur yang besar di Menara Panjun. Waktu berlalu dengan cepat. Di dunia luar, 33.000 tahun telah berlalu. Di dalam Menara Panjun, janin Dewa Dao Hongmeng kedua akhirnya terkondensasi di kolam Tanyun dan memasuki tingkat kedua alam Dewa Dao. Ketika Tanyun membuka matanya, dia melihat bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng telah melahap habis api itu, mengubahnya menjadi sosok halus Yisin dan Binger. Yisin yang mengenakan gaun ungu sepanjang lantai berkata sambil tersenyum, Tuan, aku telah mencapai tingkat suci Dao. Bagus, sangat bagus. Tanyun tampak bersemangat. Tahukah kamu, sekarang api Hongmeng dapat langsung membakar artefak suci Dao kelas atas menjadi ketiadaan. Tuan, aku telah mencapai puncak tingkat orang suci Dao. Binger masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Bagus sekali. Tanyun tersenyum tulus. Tanyun tahu dengan jelas bahwa api es Hongmeng yang berada pada puncak level suci Dao dapat langsung melelehkan artefak suci Dao tingkat atas hingga lenyap. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa di atas artefak suci Dao yang terbaik hanya ada artefak leluhur Dao dan artefak leluhur Dao tertinggi. Terlebih lagi, melihat seluruh alam leluhur tertinggi, tidak banyak artefak leluhur Dao tertinggi. Dari sini kita dapat melihat betapa dahsyatnya api Hongmeng dan api es Hongmeng. Tuan, kalau begitu kamu harus pergi menyendiri. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Binger berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke telapak tangan kiri Tanyun. Yisin tidak akan mengganggu Tuan lagi. Yisin menghilang begitu saja sambil tertawa dan kembali ke telapak tangan kanan Tanyun. Tanyun tersenyum, lalu memejamkan matanya, mencapai keadaan tenang, menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, dan mulai pertapaannya. Bagi dewa-dewa lain, makin tinggi tingkatnya, makin lambat terobosannya. Dan setelah mencapai tingkat tertentu, mustahil untuk meningkatkan tingkatan itu hanya dengan pengasingan saja. Namun bagi seseorang seperti Tanyun yang memiliki bakat luar biasa,
mengembangkan rananya hanya membutuhkan waktu yang cukup. Oleh karena itu, 80 juta tahun yang lalu, jika melihat seluruh alam leluhur tertinggi, ranah tertinggi adalah alam Kaisar Dao. Dan setelah sekian lama, orang-orang berbakat seperti Kaisar Dongsu menyeberang dari alam Kaisar Dao ke alam suci Dao dan memasuki alam leluhur Dao. Sampai sekarang, di seluruh alam leluhur tertinggi, belum ada seorang pun yang berhasil menembus ke alam leluhur Dao tertinggi yang sangat menakjubkan. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 30.000 tahun di dunia luar, Tanyu memadatkan embrio Dewa Dao Hongmeng ketiga dan dipromosikan ke tingkat ketiga alam Dewa Dao. Setelah itu, butuh 30.004 tahun lagi untuk dipromosikan ke tingkat keempat alam Dewa Dao. Butuh 35.000 tahun untuk berhasil maju ke tingkat kelima dari alam Dewa Dao. Butuh 36.000 tahun untuk memasuki tingkat keenam alam Dewa Dao. Butuh 37.000 tahun untuk memasuki tingkat ketujuh alam Dewa Dao. Butuh 38.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-8 alam Dewa Dao. Butuh 40.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-9 alam Dewa Dao. Setelah menghabiskan 43.000 tahun, dia akhirnya berhasil menerobos dan mencapai kesempurnaan agung alam Dewa Dao. Pada akhirnya, butuh 46.000 tahun lagi untuk menyentuh penghalang alam Raja Dao. Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Sorot matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Hanya dalam waktu 340.000 tahun di dunia luar, aku sudah menyentuh penghalang alam Raja Dao. Bagus sekali. Setelah kegembiraan itu, Tanyun tidak memilih untuk segera mengatasi kesengsaraan surgawi, tetapi memutuskan untuk berlatih tubuh penguasa Hongmeng terlebih dahulu. Menurut Tanyun, hanya dengan memperkuat tubuh fisiknya, bahaya melampaui kesengsaraan surgawi dapat dikurangi. Saat Tanyun tengah berpikir, kekosongan beriak bagikan air, dan bola cahaya berwarna-warni terbang keluar dari antara alisnya dan melayang di depannya. Tanyun berkonsentrasi dan menahan napas, memasuki meditasi, dan berdiri dengan bangga di bola cahaya berwarna-warni di galaksi yang mempesona. Asal-usul keabadian, telanlah untukku. Tiba-tiba, di langit berbintang yang luas, gelombang-gelombang kuat yang berasal dari keabadian, seperti naga-naga raksasa yang membumbung tinggi di langit berbintang, dengan cepat mengelilingi dirinya. Kemudian, untaian saripati abadi terpisah dari naga raksasa itu seperti mimpi dan memasuki alis Tanyun dan mulai melunakkan daging, tulang, meridian, organ dalam, dan setiap organ di tubuhnya. Proses tempering sangat panjang tapi tidak menyakitkan. Di dunia luar, tepat 11.000 tahun kemudian, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, dan gelombang aura tak terlihat merobek seluruh kekosongan di ruang pelatihan. Matanya berbintang cemerlang memperlihatkan aura arogan dan mendominasi yang memandang rendah segalanya. Tanyun melompat, merasakan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya memenuhi tubuhnya, dan dia sangat gembira. Meskipun Tanyun tidak yakin seberapa kuat kemampuannya sekarang untuk menantang lawan dari tingkat yang lebih tinggi, dia secara konservatif memperkirakan bahwa dengan kekuatannya di kesempurnaan agung alam Dewa Dao, dia mampu menghabisi orang kuat di kesempurnaan agung alam Kaisar Dao. Oke guys, sampai di sini dulu, dan total sudah 12 episode dari 55. Ini spesial dari Bang Dani ya teman-teman. Jangan lupa mengucapkan terima kasih pada Bang Dani. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.